Sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri meski sudah lolos seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Kok bisa? Padahal sekarang lagi sulit-sulitnya mencari kerja. Apa yang menjadi latar belakangnya? Lalu ada juga soal mundurnya jadwal mutasi ASN ke IKN. Kira-kira apa dampaknya dari dua kejadian ini? Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR Selasa 22 April 2025, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fahrullah mengungkapkan sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil yang telah diterima pada seleksi calon ASN 2024 memilih mengundurkan diri. Lokasi penempatan yang terlalu jauh dari domisili, alasan kesehatan, hingga pendapatan yang terlalu kecil menjadi alasan utama mundurnya para CPNS tersebut. Adapun kelima instansi dengan angka pengunduran diri tertinggi adalah Kemendikbudristek, Kemenkes, Komdiji, Bawaslu, dan Kemen PUPR. Lalu apakah pengunduran ini akan berdampak pada pelayanan publik nantinya? Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Joherman Syah Johan mendorong agar pemerintah segera mengisi formasi kosong dampak dari pengunduran diri PNS tersebut. Pengisian terutama harus segera dilakukan di sektor-sektor strategis seperti kesehatan dan pendidikan, sebab kekosongan formasi dalam birokrasi dinilai dapat mengganggu pelayanan publik. Namun kekhawatiran itu dibantah oleh Kepala BKN Zudan Arif Fahrullah. Ia menegaskan pengunduran diri CPNS tidak akan mengganggu layanan publik karena mereka yang mengundurkan diri belum masuk dalam sistem sehingga tidak ada dampak dalam pelayanan publik. Tadi soal calon ASN yang mundur, sekarang beralih soal mundurnya jadwal ASN pindah ke IKN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini beri sinyal pemindahan yang rencananya Juni ini akan mundur lagi. Di bulan Oktober terjadi perubahan konstruksi kelembagaan di kabinet kita gitu ya. Nah, kalau ada perubahan konstruksi di dalam kabinet itu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap konstruksi sumber daya manusia aparaturnya. Nah, makanya kemarin banyak teman-teman sering menanyakan, Bu, kapan dipindahkan? Saya masih menunggu konsolidasi dari instansi pemerintahnya. Kami juga mengeluarkan surat di tanggal 24 Januari untuk kita tunda dulu yang sementara waktu itu kita mau Juni 2025 kita tunda dulu. Belum kerja karena kementerian itu kan tentunya masih konsolidasi. Kenapa? Konsolidasinya bukan hanya masalah konsolidasi kelembagaan orang, tapi mungkin program-programnya. Mundurnya jadwal pindah ASN ke IKN ini pun dikritisi oleh Ketua Komisi 2 DPR, Rizky Nizami Karyasuda. Ia menyebut hal ini akan berpengaruh kepada investor ke IKN. Kepindahan ini bukan hanya akan menjawab polemik apakah IKN itu betul-betul akan menjadi ibu kota pemerintahan dan ibu kota negara kita, tetapi juga sekaligus untuk memberikan informasi kepada investor. Sejauh mana negara sungguh-sungguh untuk melakukan perpindahan atau mutasi ASN ke sana. Karena kalau IKN itu dalam tanda kutip belum berpenduduk, maka rasanya mustahil investor datang ke IKN. Dan Ibu Menpan RB belum bisa memberikan penjelasan yang konkret sampai dengan nanti ada keputusan presiden. Kalau ujung-ujungnya seperti ini, bisa jadi bola panas pemindahan ASN ke IKN ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana menyikapi mundurnya calon ASN dan mundurnya jadwal pindah ASN ke IKN ini?